Bapak Ibu, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita akan menggumuli kebenaran firman-Nya di minggu pada saat ini, minggu pertama setelah Trinitatis, yang dikutip dari kitab Galatia pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Saya akan bacakan secara utuh bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Inilah firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui terang tema pada saat ini yang mengatakan bahwa menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus, saya ingin kita sekalian yang hadir pada saat ini boleh menunjukkan raut wajah kita yang paling bersukacita. Silakan. Kita semua yang hadir pada saat ini, saya mengajak untuk menampilkan wajah kita yang paling bersukacita. Inama Itakni nama hanya sebatas itukah? Saya yakin masih bisa lebih bersukacita dari situ. Kenapa saya mengajak kita? Karena tema ini sesungguhnya sangat luar biasa. Siapa yang tidak bangga menjadi anak pejabat? Jujur saja. Siapa yang tidak bangga menjadi anak dari sosok yang berpengaruh? Siapa yang tidak bersukacita menjadi keluarga atau anak yang dikagumi oleh orang banyak? Saya pikir kita semua bangga dan bersukacita. Kenapa saya ingin mengajak kita menunjukkan wajah yang bersukacita? Karena hari ini firman Tuhan mau mengatakan, kalau kita bangga menjadi anak orang yang dikagumi oleh orang banyak, harusnya jauh lebih bangga dan bersukacita ketika hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah atau Tuhan. Kebanggaan kita yang adalah anak seorang yang dikagumi banyak orang, itu harusnya jauh melebihi, ya. Harus lebih. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, hari ini firman Tuhan mau menyatakan, saya, engkau, kita semua yang hadir pada saat ini dan yang menyaksikan ibadah ini, semuanya adalah anak-anak Tuhan. Dan kita harus banggakan hal itu. Melebihi kebanggaanmu di dunia ini. Dan sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk berbangga hati selain daripada status identitas kita yang adalah orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dimerdekakan.
sehingga kita semua menyandang gelar anak-anak Tuhan. Sungguh suatu identitas yang patut dibanggakan. Itu sebabnya saya tadi mengajak kita sekalian untuk bersukacita. Alasan yang kedua, karena identitas kita adalah anak-anak Tuhan, rumah ini atau kediaman ini, tempat ini, kita yakini adalah sebagai rumah Tuhan. Yang artinya, kita saat ini sedang masuk ke rumah Bapa kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, ini rumah Tuhan. Berarti kita sedang memasuki rumah kediaman Bapa kita, yaitu Tuhan sendiri. Oleh karena itu, seharusnya setiap anak yang berkunjung ke rumah orang tuanya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Kalau kita mengunjungi rumah orang tua kita, pastinya bersukacita. Apalagi setelah tidak berjumpa dengan waktu lama ya. Begitu kita hampiri rumah orang tua kita, kita pasti bersukacita. Yang mau saya katakan, setiap kita datang ke gereja ini yang adalah rumah Tuhan, tadi kita sudah dengar kita semua adalah anak-anak Tuhan, maka sebagaimana sukacita kita berkunjung ke rumah orang tua kita, begitu juga seharusnya yang kita rasakan ketika kita berdiam di gereja ini. Jadi saya unang beronga menginang ya, jangan lagi ada orang-orang atau orang percaya datang ke gereja menunjukkan wajah yang tidak bersukacita. Saya tahu hidup ini berat. Saya tahu mungkin dari rumah tadi Bapak Ibu membawa begitu banyak pergumulan hidup. Tapi yang mau saya katakan, bolehlah kita datang dari rumah dengan membawa semua pergumulan. Tetapi ketika kita sudah sampai di rumah Bapa kita ini, satu hal yang harus kita tunjukkan hanyalah bersukacita. Saya unang berusaha di gereja, saya rabu hinatar hapit. Dung mulai siap gereja, lam hapit. Banyak orang begitu, tidak merasakan sukacita ketika datang ke gereja. Saya mau katakan, jangan sampai hilang sukacitamu oleh alasan apapun itu. Tujuanmu datang ke gereja adalah menghampiri bait Bapamu yang adalah Tuhan. Tujuanmu datang ke sini adalah bersukacita, mensyukuri identitas kita yang baru, yang adalah anak-anak Allah. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, ini jugalah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan di minggu pertama setelah Trinitatis hari ini. Firman ini adalah berita sukacita tentang keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita memiliki identitas yang baru. Bukan hanya status yang baru, namun kita juga memiliki eksistensi dan esensi yang baru, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Status dan eksistensi yang baru ini tentu bukan otomatis kita sandang begitu saja. Kalaupun saya katakan kita semua memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak Allah, namun tentu itu tidak serta-merta, tidak otomatis. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa status atau identitas diri sebagai anak-anak Tuhan itu otomatis melekat pada dirinya ketika dia terlahir sebagai orang Kristen. Apakah memang anak-anak Tuhan layak kita sandang karena kita terlahir di keluarga Kristen? Apakah boleh kita katakan kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah karena kita rajin beribadah, rajin pelayanan dan lain sebagainya? Saudaraku di dalam Kristus, saya harus katakan kepada kita sekalian bahwa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak serta-merta ditentukan oleh hal-hal yang demikian.
Namun, seturut dengan terang tema yang telah saya bacakan tadi, bahwa identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan itu ditentukan oleh satu kata pembeda, yaitu apa tadi dalam tema kita itu, Amanginang? Apa yang membedakan? Apa yang membuat kita menjadi anak-anak Allah? Siat tema inaking menjadi anak-anak Allah karena satu kata itulah yang membedakan. Kita menyandang gelar sebagai anak Allah bukan serta-merta ketika kita terlahir di keluarga Kristen. Bukan serta-merta engkau beribadah di gereja ini. Tapi identitasmu sebagai anak-anak Allah itu ditentukan oleh imanmu. Nang pasti sudah beriman di gereja. Apakah semua kita bisa meyakinkan diri kita sebagai orang beriman? Ada. Ya. Jadi iman itulah yang menentukan identitasmu. Dan ketika engkau hidup di dalam iman, berarti saat itu juga engkau menyandang identitas baru sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah yang ingin ditekankan melalui khotbah dan juga terang tema tadi. Menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara soal iman ini pernah didengungkan oleh Martin Luther. Satu dari 3 slogan reformasi. Sola Fide, ya, sola fide hanya oleh karena iman. Sola fide ini adalah satu pernyataan teologis yang menentukan perjalanan sejarah gereja melalui perjuangan bapak-bapak reformator. Pernyataan sola fide itu juga antitesis pengajaran gereja yang berkembang sebelum reformasi, yang pada saat itu meyakini bahwa manusia dapat dibenarkan oleh persembahan, manusia dapat dibenarkan oleh perbuatan baik, manusia dapat dibenarkan oleh berbagai bentuk pengorbanan, oleh perbuatan-perbuatan. Namun Martin Luther mengatakan manusia hanya diselamatkan oleh iman. Itulah sola fide tadi. Dan itu sudah menyimpang. Jadi jangan kita anggap Bapak Ibu serta-merta kita orang beriman dengan datang ke gereja ini. Kalau itu tidak didasari oleh perbuatan nyata sepulang kita dari gereja. Dan itulah yang dikatakan, ya, iman tanpa perbuatan. Ya, jangan cuma pada hari Minggu kita orang Kristen. Ya. Okelah, sedikit kompromilah pada hari Senin. Masuk hari Selasa, lebih berkompromi lagi. Sampai hari Jumat, Paulus mengatakan di kitab Roma, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Dan itulah yang membedakan kita dengan anak-anak di luar sana. Bersyukurlah, bersukacitalah engkau adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh imanmu. Dan inilah yang ditentang oleh Paulus ketika jemaat Galatia menganggap bahwa status mereka sebagai orang Yahudi, sebagai keturunan Abraham, serta-merta membuat mereka terselamatkan. Mereka mengikuti hukum Taurat tanpa celah menurut mereka. Dan bagi mereka itulah ukuran keselamatan. Hanya ketika kita melakukan Taurat Musa. Namun Paulus meluruskan pemahaman itu. Ya. Bahwa sesungguhnya keselamatan itu bukan ketika kita mengikuti Taurat lagi, tetapi keselamatan itu sekarang adalah di dalam Yesus Kristus. Okelah, sebelum Yesus datang. Itu berlaku. Itu sebabnya Paulus tadi mengatakan di ayat 23,
Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Nah, sekarang itu semua telah dinyatakan. Dan ketika semua itu telah dinyatakan, Paulus mengatakan di ayat 4, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi kita sekalian dilepaskan, diselamatkan, bukan lagi karena perbuatanmu, bukan karena lagi melakukan seluruh isi hukum Taurat, tapi semata-mata diselamatkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, hanya oleh firman Tuhan. Trisola, slogan reformasi itu. Jadi jangan kita beranggapan amang-inang agama kita ini, keyakinan kita ini seperti saudara-saudara kita yang di luar sana. Kalau saudara-saudara kita yang di luar sana memang meyakini hal itu, bahwa dengan perbuatan itu akan semakin mendorong mereka untuk masuk ke surga. Konsep keselamatan dalam agama Kristen tidak seperti itu. Penentu keselamatan hanyalah Kristus. Sebab Kristus adalah kegenapan dari semua hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia di ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun hukum Taurat tadi. Sehingga yang mau dikatakan oleh Paulus kepada orang Galatia, jangan bermegah atas statusmu, identitasmu sebagai orang Yahudi keturunan Abraham, kalau engkau tidak percaya kepada Kristus. Ya, sejak kedatangan Yesus yang adalah penggenapan hukum Taurat itu, tidak ada lagi pembedaan. Kita lihat lagi di ayat 28 tadi, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, semua sama. Ya, semua sama di hadapan Tuhan sejauh ia memiliki iman. Itu sebabnya saya katakan tadi, bukan serta-merta itu datang kalau kita datang beribadah ke tempat ini. Itu juga yang dikatakan Paulus, bukan serta-merta engkau diselamatkan karena engkau keturunan Yahudi atau Abraham, kalau engkau tidak percaya kepada Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang juga ingin diingatkan kepada kita. Bersukacitalah, sebab saya yakin kita semua adalah orang yang beriman kepada Kristus. Amin. Sonna borak mangamit ton. Ya. Amin. Ya. Tunjukkan bahwa engkau orang beriman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembenaran oleh iman sangat luas dan mendalam dinyatakan oleh Paulus dalam kitab Galatia ini. Ini harus kita pahami juga ya. Karena ada penyesat-penyesat pada saat itu di jemaat Galatia yang menyatakan bahwa mereka diselamatkan oleh hukum Taurat. Nah, Paulus berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, semakin ke sini juga semakin banyak aliran-aliran juga yang menekankan hal yang sama. Walau tidak lagi menekankan Taurat. Memang betul, memberi kepada Tuhan itu adalah kewajiban kita. Tapi ada satu yang saya tahu sekarang aliran, penentu keselamatan ketika dia memberi ke gereja, memberi janji iman yang begitu luar biasa. Banyak orang penekanan-penekanan ke arah itu sekarang. Jadi tidak jauh berbeda dengan penyesat-penyesat di jemaat Galatia ini. Yang mau saya katakan, keselamatanmu itu ditentukan oleh imanmu. Dan itu yang selalu dikatakan Yesus, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Dan itu yang mau dinyatakan kepada kita pada saat ini. Nah, tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan memiliki kualitas dan gaya hidup sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bapa kita Yesus Kristus. Seperti ungkapan like father, ada urut nih teh, like son, like father, like
bagaimana Bapa kita, karakter Bapa kita lah yang harusnya kita terapkan. Itulah tandanya kita anak-anak Allah. Manak songon naidok nyalak batak, dang dau tubis siap bonana. Kalau Bapa kita pemurah, maka karakter anak-anaknya juga harusnya pemurah. Kalau Bapa kita adalah Allah yang Maha Pengampun dan mengasihi, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki karakter Bapa kita, pengampun dan Yusukum majuhamu. Tadi kita sudah sepakat, kita adalah orang-orang beriman dan anak-anak Tuhan. Sudahkah karakter Kristus menjadi karaktermu setiap hari? Kalau engkau belum bisa melepaskan dendammu, berarti engkau belum memiliki karakter Kristus. Kalau engkau belum bisa mengasihi sesamamu, berarti karakter Kristus belum ada dalam dirimu. Jangan kita mengaku sebagai anak Allah, tapi dendam belum bisa kita kesampingkan. Jangan sampai yang di Bengkulu, mulo saut tamono berkunjung di Bengkulu, ada satu danau di situ yang namanya sungguh sangat unik. Apa namanya, Manginang? Namanya Danau Dendam Tak Sudah. Iya, benar. Bukti kamu rawang tu Bengkulu. Saya telusuri sejarah di balik nama Danau Dendam Tak Sudah. Ya, berhubungan dengan itu juga. Ya. Dendam yang tidak berkesudahan. Jadi mama benok kamu anak-anak ni Tuhan HP dendam pedang bui dilepaskan. Itu baru satu, belum yang lain nanti. Jadi kalau kita mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan, maka seharusnya karakter Bapa kita juga melekat dalam diri kita. Songopat dohan nakingan, dang dau tubis siap bonan. Itu artinya identitas kita sebagai anak-anak Tuhan harus tercermin dalam karakter dan perilaku gaya hidup kita sehari-harinya. Artinya Amang Inang, bagaimanapun realitas kehidupan yang kita hadapi, susah maupun senang, kaya ataupun miskin, posisi yang tinggi maupun kurang yang biasa-biasa saja, biarlah kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pewaris kerajaan Allah. Sekali lagi saya tegaskan, identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan bukan ditentukan oleh seberapa sering kita beribadah, bukan juga ditentukan oleh keberadaan diri kita yang terlahir sebagai orang Kristen, bukan juga ditentukan oleh aturan-aturan keagamaan yang mengikat. Namun identitas dirimu sebagai anak-anak Tuhan itu sangat ditentukan oleh kadar imanmu. Dengan kata lain, kadar imanmu lah yang menentukan identitasmu sebagai anak-anak Allah. Bicara soal iman, tentu bicara soal kepatuhan. Bicara soal iman, tentu bicara soal ketaatan yang mutlak. Jangan katakan Amang Inang engkau adalah anak Allah jika hidupmu masih dipenuhi oleh ketidakpatuhan dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi saya sering menganalogikan kehidupan beriman itu dengan hal yang sangat sederhana saja. Tidak usah terlalu dalam teologinya. Sederhana saja saya mau buat kehidupan beriman ini. Jadi sewaktu saya melayani di Padalarang, setiap pagi saya harus mengantar anak ke TK, Taman Kanak-Kanak. Kebetulan di dekat sekolahnya itu ada swalayan yang baru dibuka. Entah untuk menarik perhatian, ada banner dibuat di depan swalayan itu dengan suatu tulisan, jangan lihat ke kiri. Itulah tulisan yang terpampang di banner persis di depan swalayan itu. Pernah saya duduk di situ, anehnya hampir semua orang yang lewat di situ melihat ke kiri. Kalau ada yang senyum berarti dia juga pernah seperti itu. Ada tulisan di depan, jangan tengok ke kiri atau jangan lihat ke kiri kan? Tapi justru analogi sederhana. Analogi yang kedua,
banyak orang, ya. Misalnya nih, ada kursi yang baru dicat. Ada tulisan awas cat basah. Isi mahyahamu maniupu membuktikan basah atau tidak. Ada tulisan misalnya di kursi atau di apa, awas cat basah. Kita penasaran, kita pegang. Oh, benar basah. Ada enggak seperti itu? Banyak orang seperti itu, penasarannya. Nah, yang mau saya katakan, analogi sederhana saja itu. Begitulah kehidupan beriman. Sama seperti tulisan tadi. Jelas aturannya, jangan tengok ke, tapi kita melihat ke kiri. Sudah jelas tulisannya awas cat basah, tetapi toh juga diduduki. Yang ada apa? Melekatlah cat ke celana. Yang mau saya katakan, Abang Inang, sudah jelas bagaimana hidup beriman itu. Makanya dikatakan tadi, bukan tidak penting hukum Taurat, tapi hukum Taurat hanyalah sebagai penuntun. Sudah jelas tuntunan dalam hukum Taurat itu. Jangan engkau mencuri, jangan engkau mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya. Alai tongdo, sederhana saja menjelaskan iman itu. Bagaimana kita mematuhi tatanan yang sudah Tuhan tetapkan, itulah orang yang beriman. Nah, suatu ketika Amang Inang, pernah seorang anak kecil bermain di belakang rumahnya. Ya, dia memanjat tembok yang ada di belakang rumahnya. Di boto dana hodo majakit alaidang di boto turun. Nangislah dia di atas tembok belakang rumahnya. Sampai dia panggil bapaknya. Bapaknya datang dengan sigap. Dia lihat anaknya sudah berada di atas tembok. Bapaknya mengatakan begini, lompatlah nak. Si anak tadi awalnya takut, karena tembok itu sangat tinggi. Sampai 2 kali bapaknya mengatakan, lompatlah. Masih belum juga, saya takut pak. Untuk ketiga kalinya, lompatlah. Akhirnya si anak tadi melompat. Begitu anaknya melompat, bapaknya bertanya, kenapa harus sampai 3 kali engkau baru melompat? Si anak mengatakan, pertama dan kedua saya masih ragu pak, karena tembok ini saya takut celaka, saya takut terjatuh. Lalu kenapa pada kesempatan ketiga engkau memutuskan untuk melompat? Sebab tadi saya menanamkan dari diri saya, ada bapak di bawah, bapak tidak akan mungkin mencelakakan saya, makanya saya turun melompat dengan satu keyakinan, bapak akan menangkap saya dan tidak akan membiarkan saya celaka. Itulah iman. Ketika kita sepenuhnya memasrahkan diri kepada Tuhan, itulah iman. Hal sederhana saja, tidak usah muluk-muluk. Mulu panjang lebar ano teologi soal imanon ikono Pak SK so namang si Mamorate. Sederhana saja. Kepatuhan si anak yang melompat tadi, itulah iman. Dia melihat bapaknya di bawah, dia melompat dengan satu keyakinan, bapaknya itu tidak akan membuat dia celaka. Itulah iman. Ketika kita merasa sebagai anak-anak Allah, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan biarkan kita celaka, lalu kita taat, patuh, disitulah sesungguhnya keberimanan kita. Karena itu, saya katakan tadi, bicara soal iman adalah bicara soal kepatuhan dan ketaatan kepada tuntunan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, kalaupun Paulus mengatakan hukum Taurat bukan penentu keselamatan, tetapi dia menuntun kita kepada keselamatan itu. Keselamatan itu ditentukan oleh Kristus, tapi yang menuntun kita kepada keselamatan itu adalah hukum Taurat. Banyak orang mengatakan, kalau memang hukum Taurat tidak lagi menyelamatkan, kenapa kita harus masih melaksanakan hukum Taurat? Itulah fungsinya Amang Inang. Ya, hukum Taurat menuntun kita kepada keselamatan, tetapi penentunya adalah Kristus sendiri. Milikilah ketaatan itu, milikilah kepatuhan itu. Karena identitas dirimu sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan
itu ditentukan bagaimana engkau memiliki ketaatan yang mutlak kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan kita untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat di dalam tuntunannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.